Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan pada berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh, silahkan, siapa yang bersedia? Ya, pakai mic-nya ya. Sebelum kita melaksanakan pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa kita itu tetap dan selalu memiliki jiwa nasionalisme yang antara lain adalah meliputi rela berkorban, kemudian cinta tanah air, menjunjung tinggi, kemudian bangga sebagai warga negara Indonesia, peduli, jujur, tanggung jawab. Nah, sebagai salah satu langkah kecil, marilah kita menyanyikan lagu nasional dulu. Kira-kira lagunya apa? Yang lantang, penuh dengan semangat. Dimulai ya. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta jumpa dengan kau. Tapi maribu di kota periangan. Halo. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya akan mempersiapkan diri kalian bahwa untuk agar dapat atau mampu menerima apa yang menjadi tujuan belajar kita hari ini. Tadi pelajaran sebelumnya apa? Bimbingan konseling. Oke, sekarang adalah bahasa Indonesia. Ini ada pertanyaan, mohon dijawab nanti siapa yang mau menjawab. Mic-nya nanti diserahkan yang mau menjawab ya. Clue-nya, tahu clue ya? Clue ya. Clue-nya adalah berpikir sebelum menjawab. Itu clue-nya ya. Nah, pertanyaannya, es teh manis jika dicampur dengan sayur lontong, apa jadinya? Oke. Oke, Rosa atau Raina dulu boleh. Jawabannya enak. Jawabannya enak. Langsung enak saja. Ada e-nya dulu. Oh ya. Betul ya? Betul tidak? Ya. Jadi Raina memahami clue-nya. Jadi clue-nya tadi adalah berpikirlah sebelum menjawab. Jadi seolah-olah Raina berpikir dulu. Betul? Yang lain sepakat, setuju? Selanjutnya, clue-nya adalah all around the world. All around the world. Oke, Sipa, perhatikan. Sekarang
saya lagi di Depok. Sekarang saya lagi di Depok. 3 jam lagi saya di mana? Ayo. Clue-nya adalah all around the world. Pertanyaannya, sekarang saya ada di Depok. 3 jam lagi saya ada di mana? Ada yang bisa jawab? Pas? Pas? Oke. Jawabannya saya di Pontianak. D, E, P. Ya, betul. Tahu ya? Tahu, oke. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 1 ditambah 98 jadi berapa? Oke. Jawabannya 3. 3, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, jadi clue-nya bumi itu bulat ketika 1 ditambah 98. Jadi 9 itu kan ada nolnya, kemudian 8 ada 0, 2, 3 ya. Oke. Oke, selanjutnya. Jadi kita ini adalah memiliki kesempatan, memiliki peluang yang sama. Tentunya bagaimana cara kita untuk menjalani atau mengisi peluang tersebut. Oke, jadi mengisi peluang dengan 3 moto. Moto SMK Wisata apa? Attitude, skill, dan knowledge. Oke. Jadi semua memiliki peluang yang sama. Kalian memiliki peluang yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Nah, saya ingin mendengar motivasi dari kalian. Jadi motivasi itu kan ada 2. Yang pertama adalah motivasi internal, kemudian ada eksternal. Eksternal ini contohnya saya memberi motivasi kepada kalian. Nah, kaliannya sendiri itu dari internal kalian sendiri itu yang penting kalau menurut saya. Nah, saya ingin mendengar nih agar belajar pada siang hari ini dapat diterima dan tujuannya tercapai. Siapa kira-kira yang mau menyampaikan motivasinya? Dipersilahkan. Tunjuk tangan. Oke, Rosa. Motivasi belajar tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi belajar dengan apa tadi? Ketekunan, ya. Jadi itu kalian yang akan terapkan untuk pertemuan kali ini ya. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran dulu terlebih dahulu. Aditya ada? Ahmad Aprija? Alvin? Ananda? Anissa? Asira? Aulia? Oh, enggak ada. Khairul Hipsi. Kemarin tidak masuk ya? Kemana Khairul? Oh, izin. Kemudian Dava Arasid. Damar? Dia sakit ya? Dia sakit. Dina? Dina izin. Eka?
Firdaus ada? Izin. Gesya, Hana, Ifal, Sultan, Sabani, M. Andi, No, Nurdiniah, Puri, Puri nggak datang, Puja, terus Raden, Raihan, Raina, Rizky, Rosa, Saiful, Sipa, Vina, Junior, Sehat. Oke, jadi sudah lengkap ya. Untuk hari ini ada 4 orang yang tidak hadir. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Untuk yang izin, semoga izinnya tadi apa agar diberikan kelancaran. Ya, ini adalah masalah yang aktual atau yang sekarang terjadi. Ini kan di dalam kehidupan sehari-hari kan banyak berita bohong ya. Kemudian ya hoax. Itu bisa kalian jumpai di YouTube, IG, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Sebagai siswa SMK Wisata Harapan Masa, tentu kalian harus atau bisa menghindari tentang misalnya menjelek-jelekan orang, kemudian menghina, mencaci maki, dan lain sebagainya ya. Nah, dari ilustrasi itu, kira-kira materi atau pelajaran yang kita akan lalui ini apa materinya? Kritik. Oke, kritik apa? Kritik sastra. Oke. Jadi agar kita lebih bijak, santun, kemudian dapat menerima sebuah informasi yang sedang berseliweran di media sosial, tentunya kita harus menyaring informasi tersebut. Kemudian apabila kita akan memberikan sebuah kritik, tentunya kita harus memiliki ilmu dulu yang akan kita sampaikan. Jadi bukan hanya asal mengkritik atau hanya asal menuliskan sesuatu yang bisa saja terjadi, itu akan menyinggung oleh atau yang akan kalian kritik. Oke, seumpamanya, ini analoginya ya. Kalau kalian seorang pejabat atau public figure atau konten kreator ya, ketika kalian menerima kritik dan kritik itu adalah sebuah misalnya hinaan atau cemoohan, kira-kira sikap Anda seperti apa? Ya. Pertama-tama yang dilakuin pasti menyikapinya dengan tenang, Pak. Lalu dari kritikan itu diambil sisi positifnya untuk dijadikan bahan evaluasi. Siap. Gitu, Pak. Ya, jawabannya bagus sekali. Jadi seandainya kalian itu atau seumpamanya kalian seorang konten kreator kemudian mendapat kritik, tentunya kembali lagi kepada, jadi hidup ini adalah kita saling memposisikan diri ya. Jadi posisikan diri Anda sebagai pengkritik dan misalnya posisikan diri kalian sebagai yang dikritik. Nah, ketika kalian konten kreator kemudian mendapat kritik yang tidak misalnya atau menyinggung kalian, tentunya kalian akan mungkin bisa saja sakit hati. Nah, seperti itulah ketika kalian mengkritik itu misalnya berbentuk hinaan atau jelek, yang menjelek-jelekan, tentunya akan menyinggung perasaan orang lain. Nah,
manfaat dari pelajaran kita hari ini, ketika kalian memberi kritik harus berdasarkan bukti, kemudian data, agar tidak menyinggung si yang akan kita kritik. Oke. Kemudian silahkan buka handphonenya. Kemudian akseslah seperti biasa hardiwong.com ya. Di sini melalui browser. Yang tidak punya paket boleh disambungkan ke saya. Sipa ngantuk? Enggak, ngelamun. Oke, sudah. Setelah itu kalian klik di sini. Di situ ada persepsi, kritik, dan isai. Kemudian silahkan klik. Di situ akan muncul sebuah pertanyaan. Oke ya, udah ada pertanyaannya? Belum. Di PPG. Nah, di situ ada persepsi, kritik, dan isai. Nah, di situ ada pertanyaan, silahkan kalian jawab dulu. Iya. Oh ya. Ya, di situ ada ya, betul. Persepsi. Silahkan dijawab dulu. Itu ada satu pertanyaan. Apakah yang kalian ketahui tentang kritik? Dan berikan contohnya. Ya, langsung dikirim. Nanti kita baca. Siapa? Oke, di sini sudah ada jawaban. Boleh dibacakan, Raden? Yang sebelah mana, Pak? Yang nomor 2 nih. Ini tadi jawaban siapa? Dibaca dulu pertanyaannya, kemudian jawabnya. Untuk pertanyaannya, apakah yang kalian ketahui tentang kritik sastra? Dan berikan contohnya. Jawaban di nomor 2 yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan sebuah karya dan untuk mengembangkan sebuah karya serta untuk memberikan evaluasi. Oke. Boleh dibantu jawaban berikutnya? Belakangnya Raden. Pertanyaan dan jawabannya nanti kita simpulkan ya.
Pengertian kritik adalah sebagai suatu kecaman atau celaan terhadap suatu perilaku, keadaan, atau yang dianggap menyimpang, salah, tidak benar. Misalkan keadaan jalan yang selalu mengalami kemacetan. Oke, terima kasih. Oke, dari jawaban sekian banyak ini, kurang lebih kesimpulannya sama ya. Kritik sastra adalah analisa terhadap suatu karya untuk mengetahui di mana letak kelebihan atau kekurangan suatu karya sastra tersebut. Oke, sudah paham? Oke. Kemudian selanjutnya, yang akan kita pelajari pada hari ini, seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa kita belajar tentang kritik. Boleh dibacakan KD-nya? Sipa biar nggak ngantuk. Sipa pakai mic-nya. KD 31.3. Ini adalah KD pengetahuan. Gimana sih? Ini Sipa. Oh, menganalisis. Nah, biar bangun ngantuk kan. Sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai. Oke, terima kasih. Dan IPK-nya boleh dibantu. Sipa ketakutan untuk membacakan. No, ayo no. Yang akan kita pelajari atau indikator pencapaian kompetensi untuk hari ini adalah ada 3 pengetahuannya. Silakan dibaca 1, 2, 3 ini apa? Biar yang lain bisa mendengarkan. Menjelaskan sistematika kritik sastra, menganalisis sistematika kritik sastra, menganalisis kebahasan kritik sastra. Oke. Ini kayaknya udah makan belum tadi? No. Udah? Atau sedang puasa? Selanjutnya ada kompetensi dasar keterampilan. Boleh dibacakan sampingnya Mas Ruri. Damar. Mengonstruksi sebuah kritik sastra atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasan baik secara lisan maupun tulis. Oke. Kemudian IPK-nya sampingnya mengonstruksi sebuah kritik sastra dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan. oke. Jadi yang kita lalui untuk hari ini adalah ini. Kemudian tujuannya boleh dibantu depannya Damar. Tujuan pembelajaran, 1, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan modal problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan sistematika kritik sastra dengan benar. Oke. Jadi kegiatan kita hari ini adalah pendekatan saintifik. Saintifik itu adalah menanya, kemudian menjawab, kemudian mengidentifikasi dan seterusnya. Kemudian modelnya ini adalah problem based learning. Jadi nanti kalian dihadapkan satu masalah yang harus kalian selesaikan. Kemudian saya singkat saja, di tujuan pembelajaran itu ada 5. Jadi yang pertama tadi kalian harus bisa menjelaskan, menganalisis, kemudian menganalisis kebahasaan. Kemudian nanti kalian membuat sebuah kritik
Dan yang terakhir menyajikannya. Oke, jelas ya? Oke, kita buat komitmen dulu. Jika kalian nanti di akhir pembelajaran dapat atau belum mampu untuk menguasai tujuan dari pembelajaran ini, maka siap untuk remedial dan bernyanyi di depan kelas. Bersedia? Siap? Oke. Jadi agar tidak meremedial atau bernyanyi di depan kelas, maka kalian harus ikuti pelajaran ini dan paham dengan tujuannya. Sebaliknya, ketika kalian mampu menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan reward pada kalian. Kemudian nanti ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Apabila nanti kalian menjawab dengan benar, akan saya berikan kuota pulsa. Ini beneran, nanti tinggal disebutkan nomornya saja, nanti saya isi. Semangat ya. Oke. Semangat 45. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran inti. Kalau tadi di pendahuluan, sekarang intinya nih. Silahkan kalian cari atau eksplorasi dulu tentang kritik sastra, tipenya seperti apa, pendekatan, dan cara menulis kritik yang baik dan benar seperti apa. Silahkan kalian cari dari sumber referensi lain sebelum nanti kita padukan atau kita samakan dalam materi yang saya sajikan. Nah, kita eksplorasi dulu. Saya beri waktu atau sampai 10 menit ya. Silahkan dicari dulu. Kira-kira, jadi ini masalahnya nih. Ini masalahnya sudah saya sampaikan ke kalian. Dieksplorasi dulu, nanti saya konfirmasi. Oke, silahkan dicari dulu, dieksplorasi dulu. Nanti kita samakan atau kita padukan materinya. Oke, sudah? Sudah ya?
Kita samakan dulu. Dari apa yang kalian eksplorasi tadi dengan materi yang saya sampaikan. Pengertian kritik sudah jelas ya. Jadi karya sastra itu diciptakan bukan hanya untuk dibaca, melainkan untuk dikritisi berdasarkan perspektif pembaca atau pengkritik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan. Nah, ciri-ciri dari sastra itu seperti apa? Sebelum saya buka materi saya, boleh dibantu hasil eksplorasi tadi. Oke, mic-nya tadi di mana? Siapa dulu? Ciri-ciri kritik sastra ya Pak? Ya, dekat mic biar Oke. dengar. Ciri-ciri kritik sastra yaitu satu, memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk atau kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Yang ketiga, pertimbangan bersifat objektif. Dan yang keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Oke, kasih plus dulu. Mungkin ada yang lain, menemukan jawaban lain selain yang sudah disampaikan. Semua sama? Hampir sama, kesimpulannya sama. Nah, selanjutnya ini adalah materi yang saya sampaikan, kritik sastra. Cirinya adalah menanggapi sebuah hasil karya sastra. Ada yang sama? Sama, oke. Kemudian memberikan pertimbangan mengenai kelebihan dan kekurangan sastra, sama? Mungkin ada perbedaan, ada yang beda selain dari apa yang sampaikan? Tidak ada ya. Berarti untuk ciri-ciri kritik dan sastra, ciri-ciri kritik sastra kalian sudah tahu ya. Oke, karena nanti di akhir akan ada penilaian. Oke, jadi penilaian kita nanti ada 4. Yang pertama adalah penilaian sikap. Kemudian yang kedua adalah penilaian diri sendiri. Jadi nanti saya berikan lembar, kalian isi, dan yang mengisi adalah kalian sendiri. Jadi bukan dari saya. Jadi nanti ada rubriknya di sana. Kemudian yang ketiga ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Oke, selanjutnya yang sudah mencari tipe dan pendekatan-pendekatan dari hasil eksplorasi, siapa yang sudah ketemu? Raden ketemu? Boleh dibacakan? Untuk tipe dan pendekatan kritik sastra, untuk yang pertama tipe yaitu ada kritik sastra mimetik. Adalah tipe kritik sastra yang pertama muncul berasal dari kata mimesis atau tiruan. Jadi di sini sastra dianggap sebagai tiruan dari kenyataan atau sebagai refleksi kenyataan. Oke, ada yang lain mau menambahkan? Ada yang beda dari hasil temuannya? Sama? Masih ada lagi Pak, mau dilanjutin? Oh iya, masih ada lagi, boleh. Silakan. Yang kedua ada kritik sastra ekspresif. Kritik sastra ekspresif adalah kritik sastra yang memandang karya sastra sebagai luapan perasaan, ekspresi gagasan, ide, pengalaman atau emosi sastrawan, penulis karyawan sastra, sehingga cenderung menilai karya sastra dengan kemulusan, kesejatian, dan kecocokannya dengan penglihatan batin pengarang atau keadaan pikirannya. Lalu yang ketiga ada kritik sastra pragmatik. Memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan politik, pendidikan, moral, agama, atau yang lainnya. Sehingga cenderung menilai karya sastra dari sisi keberhasilan pengarang dalam mencapai
menyampaikan tujuannya kepada pembaca. Lalu tipe yang keempat ada kritik sastra objektif, yaitu memandang karya sastra terlepas dari pengarang, realita maupun pembaca. Sastra adalah sesuatu yang otonom dan tidak terkait dengan apapun. Penilai didasarkan pada unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra tersebut. Oke. Itu Pak untuk tipe-tipenya. Kasih plus dulu buat Raden. Mungkin ada pertanyaan untuk si Raden dari teman-teman yang lain? Ayo, siapa yang mau bertanya? Tentang apa yang sudah dicari atau dieksplorasi oleh si Raden? Siapa yang mau bertanya? Oke ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, Rosa. Ini hobinya menyanyi tapi ya menyanyi dulu. Oke. Oke, Raden, saya mau nanya ya. Mengapa dalam menyusun kritik harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya? Makasih. Oke. Raden, ada pertanyaan dari Rosa. Silakan dijawab. Mengapa harus memperhatikan struktur dan kebahasaan? Itu agar tidak keluar dari pembahasan dan bahasannya dan terkesan lebih sopan saja dalam mengkritik. Seperti itu. Puas dengan jawabannya atau kurang? Mas, makasih. Oke, makasih. Mungkin ada yang menambahkan dari pertanyaan Rosa? Ada yang menambahkan? Sudah cukup? Cukup. Jadi, seperti apa yang disampaikan oleh Raden tadi dari hasil eksplorasi, jadi sebelum kita mengkritik, tentunya kita akan memilih tipe dan pendekatannya terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan tadi, itu ada 4 tipe. Nah, kira-kira dari 4 tipe yang disampaikan oleh Raden tadi, yang menurut kalian paling mudah untuk dilakukan, tipe yang mana? Tadi kan ada tipe mimetik, kemudian ekspresif, pragmatik, dan objektif. Kira-kira yang mana? Ekspresif. Oke, ada yang pragmatik. Oke, jadi nanti ketika saya menyajikan sebuah puisi yang akan kalian kritik, silahkan kalian pilih tipe mana yang anggap kalian mudah. Oke ya. Selanjutnya, tadi kan kalian sudah menemukan tipe, kemudian ciri-ciri. Selanjutnya tentunya ada struktur. Struktur kritik. Siapa yang sudah mencari dari, oke, boleh. Struktur kritik seperti apa? Oke, yang saya temukan ada 3 hal yang penting yang harus ada di dalam struktur teks kritik dan esai, yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang atau reiterasi. Pernyataan pendapat berisi tentang penjabaran mengenai pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang dibahas. Oke, ada tambahan lagi? Jadi, di dalam menyusun kritik, itu kalian harus memenuhi atau mengikuti struktur yang sudah ada. Yang pertama itu ada ringkasan, penjelasan, pembahasan, dan penilaian. Kira-kira ada pertanyaan? Biar tidak ngantuk. Ada pertanyaan? Jadi
struktur kritik ada 3. Pertanyaannya, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Ini yang bisa menjawab dapat pulsa. Mengapa dalam menyusun kritik harus memperhatikan struktur? Siapa yang mau menjawab? Oke. Jawabannya agar tidak keluar dari pembahasan dan bahasanya santun tidak menyinggung si pembuat karya. Oke, Asira. Jawabannya benar apa salah? Benar ya? Oke, saya catat dulu. Asira, nanti tinggal disebutkan nomornya, nanti saya isi paketnya. Nanti yang lain boleh di hotspot. Oke, jadi strukturnya jelas ya. Jadi kalian nanti ketika menyusun harus memperhatikan ini. Selanjutnya, kaidah bahasa. Tentunya kalian sudah mencari ya kaidah bahasa, mau pokoknya nanti entah itu yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, kemudian yang aktif akan saya berikan hadiah. Ini Raden sudah menjadi catatan saya. Yang lain? Siapa? Apa? Jadi siapa yang aktif? Hadiah. Oke, kaidah bahasa kritik seperti apa? Rosa lagi ya. Ya, Rosa selain pinter nyanyi juga pinter berpendapat. Unsur kebahasan kritik yaitu menggunakan pernyataan persuasif, ungkapan yang mengomentari istilah teknis, kata kerja mental, pernyataan berupa fakta yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Oke, ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Kaidah? Siapa? Boleh menambahin? Raden? Raina? Rosid? Biar nggak ngantuk, Rosid. Rosid kan? Oh iya, ada Pak Rosid kan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya seperti biasa, yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari saya. Perhatikan pertanyaannya. Mengapa dalam menyusun kritik harus memperhatikan kaidah bahasa? Oke, ini yang langsung ini yang bisa. Agar tidak keluar dari pembahasan dan bahasanya santun tidak menyinggung si pembuat karya. Oke, bagaimana menurut yang lain, benar atau salah? Jawabannya? Ada yang kurang jelas? Boleh diulang? Yang keras dong ngomongnya, kan udah ini tadi sarapan. Yang keras tadi. Jawabannya bagaimana? Jawaban. Agar tidak keluar dari pembahasan, Pak, dan tidak menyinggung si pembuat karya. Benar atau tidak, teman-teman yang lain? Benar? Berhak untuk mendapat pulsa? Ya. Oke, tadi si Damar. Oke, jadi kaidahnya bahasa kritik seperti ini. Yang pertama adalah kalimatnya kompleks. Kemudian ada konjungsinya. Kemudian ada kata rujukan.
kemudian pemilihan kata sesuai dengan penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritik. Kemudian cara penulisan sebuah kritik yang baik dan benar, kalian tadi sudah mencari ya. Nah, saya pengen mendengar jawaban dari ketua kelas. Ini dia. Ya, ketua kelas, bagaimana cara menuliskan kritik yang baik dan benar? Menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Oke. Mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Oke. Mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Memiliki unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Oke. Memulai untuk menulis kritik. Membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Mengirimkan ke media massa cetak. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Ada tambahan dari teman yang lain? Cukup? Oke, jadi cara menuliskan kritik yang baik dan benar. Ada satu pertanyaan lagi nih, yang bisa menjawab tentunya. Siapa yang paling cepat? Angkat tangan, itu yang akan saya minta untuk menjawab. Dan apabila jawabannya benar, tadi udah ada 4 orang. Mengapa dalam menyusun kritik harus ayo, kira-kira nih, siapa cepat? Mengapa di dalam menyusun kritik harus baik dan benar? Kan seperti ini kan, seperti tadi yang saya sampaikan. Kebanyakan orang mengkritik itu dari sisi kekurangannya saja. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Mengapa dalam menyusun kritik harus dengan baik dan benar? Oke. Pulsa. Agar berfokus pada penilaian karya yang berarti akan mengungkap kebaikannya juga, bukan berarti hanya celaan tidak berdasar, Pak. Bagaimana jawabannya, benar atau salah? Teman-teman yang lain? Benar? Ada yang mau menambahkan mungkin? Sudah bagus. Makasih loh, Raden. Oke, berarti mendapatkan? Oke. Oke ya, jadi jelas pertanyaannya, mengapa dalam menulis kritik itu harus dengan baik dan benar? Tadi jawabannya adalah agar berfokus pada penilaian karya yang berarti akan mengungkap kebaikannya juga, bukan hanya celaan tidak berdasar. oke, jawabannya baik sekali. Oke, saya catat ya. 08 1 isi. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita membentuk sebuah kelompok. Ada pertanyaan? Pertanyaannya tadi ya, sudah dari apa yang sudah kalian cari dan apa yang sudah saya paparkan, kira-kira ada yang belum jelas? Udah ya? Siapa? Virus, itu panggilannya siapa? Siapa? Ya, Upai, ya Upai. Kalau ini?
Lah ya, panggilannya siapa? Lupa saya. Pak C ya. Gimana Pak C udah membentuk sebuah kelompok terdiri dari 4 orang. Oke ya, kelompoknya bebas. Saya akan membagikan lembar kerja. Oke, lanjut. Langsung membentuk sebuah kelompoknya. Ya, boleh. Oke, langsung membuat kelompok. Boleh berhadapan-hadapan. Seperti biasa. Ya, 4 kalau memang yang satu tidak ada, boleh ber5. Oke, yang sudah mendapatkan LKPD di situ silahkan kalian tulis kelompoknya. Nama kelompoknya jangan lupa. Nama kelompoknya di situ kan ada, tinggal menulis tuh. Kelompoknya itu sesuai nomor aja Pak. Kelompok 1, kelompok 2 gitu. Namanya. Legend 4. Ya kan kita sering ke Legend, gak apa-apa aja. Aman aja. GP. Kalau di situ di dalam lembar kerja silahkan tulis nama kelompoknya. Kalau pertemuan sebelumnya itu nama kelompoknya adalah nama-nama dari karakter, sekarang kalian cari nama kelompok dari sastrawan beserta salah satu contoh karya. Oke ya, nama kelompoknya sekarang sastrawan, kemudian tuliskan salah satu contoh karyanya, judulnya maksudnya. Selain LKPD, di situ saya membagikan lembar penilaian mandiri siswa. Silahkan kalian isi. Misalnya yang pertama, selama diskusi saya ikut serta mengusulkan ide atau gagasan. Kalau iya, silahkan tulis iya. Kalau iya nilainya 100, kalau tidak 50. Kemudian yang kedua, ketika kami berdiskusi, setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara, ya atau tidak. Kemudian saya mengajukan dan menerima pendapat dengan santun, saya ikut serta dalam membuat kesimpulan. Nah, dari hasil, misalnya iya itu kan ada 100 kalinya apa? Di situ catatannya sudah ada di bawahnya. Jika ada kesulitan boleh sambil ditanyakan. Asal tidak menanyakan jawabannya. Sedikit nggak apa-apa ya.
Yang penting mendekati aja lah. Apa sih pertanyaan? Proses. Ya, berdasarkan Ya, 5 menit lagi.
Oke, seperti yang telah saya sampaikan tadi, penilaiannya itu ada aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemudian kerjasama dalam kegiatan diskusi. Sifat, sifat. Jarang bener. Hana, ada kesulitan? No. Sudah selesai? Belum. Diksi yang digunakan sementara itu diksi yang digunakan kebanyakan jadi bermaksud Ini sudah ada belum tadi? Oke, sudah selesai? Pak. Oke, sudah selesai semua belum? Dikit maning. Oh iya, diisi kalian. Ya, skornya silakan tulis kalian. Mana? Sudah? Catat.
Ora. Spotlight kene. Sudah ya. Sudah, Pak. Langsung saja kita presentasikan. Kelompok mana dulu yang mau? Iya, kelompok saya dulu, Pak. Kelompok bulan dan hutan. Oke, sebentar. Saya siapkan penilaiannya dulu. Oke ya, setelah kalian tadi mengkonstruksi, saatnya kita sajikan apa yang kalian buat. Dari kelompoknya siapa dulu? Dari kelompok Sabdi Joko Darmono. Oke, Sapardi, contoh karyanya apa? Contoh itu hutan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Hutan, Pak. Hutan. Oh, oke oke. Boleh dibacakan di sini saja. Saya dekatkan kameranya dulu. Ya. Ya. Jadi nomor 6 ini kan ada analisis kritik sastra yang berjudul Surat kepada Bunda tentang calon mantunya, karya W.S. Rendra. Dan di nomor 6 ini kita ada pertanyaan, deskripsi singkat tentang karya tersebut. Jadi di sini yang saya ambil itu berdasarkan jenis tipografinya, puisi di atas termasuk jenis puisi dengan tipografi teratur dengan jumlah baris dan bait yang tidak sama. Alasannya pada puisi tersebut pengarang masih menggunakan persamaan bunyi atau rima, jumlah kata dan penyusunan kata meskipun baris dan baitnya tidak sama. Kelebihan karyanya itu dipahami oleh pembaca meski dan kelemahan karya tersebut, diksi yang digunakan pengarang kebanyakan bermakna konotatif. Misalnya, ia melukiskan kehidupannya dahulu berubah saat ia menemukan jodohnya. Dengan kapal yang berlayar, yang telah berlabuh dan ditambahkan. Ia juga melukiskan dirinya sewaktu belum menemukan jodohnya dengan istilah burung dara yang nakal. Oke, Terus lagi. teks kritik dari sastra Udah ya, jadi tugasnya tadi mengkonstruksi kritik sastra. Teman lain ada yang mau menanggapi dari hasil yang sudah disampaikan dari kelompoknya Sapardi ya? Oke, Sapardi. Siapa yang mau menanggapi? Sudah cukup? Apakah ada tambahan? Cukup? Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Kelompoknya Sapardi. Selanjutnya kelompok siapa yang mau tampil? Siapa? Ketua kelas harus memberi contoh, ayo. Raden. Kan tadi di LKPD ada sebuah puisi. Kemudian kalian diminta untuk membuat konstruksi atau mengonstruksi ya, membuat atau mengonstruksi sebuah kritik. Boleh dibacakan. Ayo sebutkan kelompoknya.
apa, kemudian hasil karyanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk identitas karya yang kami kritik yaitu berjudul Surat Kepada. Ini sebutkan nama kelompoknya dulu dan contoh karyanya. Kami dari kelompok Hairil Anwar yang memiliki karya berjudul Aku. Oke, lanjut. Untuk identitas karyanya yaitu judul Surat Kepada Bunda tentang calon menantunya yang ditulis oleh W.S. Rendra. Oke, lanjut. Untuk berdasarkan jenis tipografinya, puisi di atas itu termasuk jenis puisi yang dimana tipografinya memiliki struktur dengan jumlah baris dan bait yang tidak sama. Pada puisi tersebut juga pengarang masih menggunakan persamaan bunyi atau irama dan juga penyusunan kata yang dimana baris dan baitnya tidak sama. Untuk kelebihan karyanya di dalam puisi tersebut pengarang menggunakan bahasa yang familiar, Pak, jadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Seperti itu. Dan untuk kelemahan karyanya masih ada beberapa kalimat atau diksi yang bermakna konotatif. Jadi sedikit kurang sulit dipahami seperti itu, Pak. Oke. Itu saja dari kelompok Hairil Anwar, Pak, tentang identifikasi karya judul yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong dari teman-teman. Ada kelompok lain yang mau menanggapi, dipersilakan. Pace. Tanggapi. Ada yang mau menanggapi? Nggak ada. Sudah cukup? Oke, tadi dari kelompok yang bersedia untuk menampilkan hasil kritiknya, sekarang saya akan menunjuk salah satu kelompok untuk tampil. Dari kelompoknya Dapa Arosid. Sebutkan nama kelompoknya. Kemudian hasil dari karyanya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Mokhtar Lubis yang contoh karyanya adalah Jalan Tak Ada Ujung yang beranggotakan saya, ZH, Dava Roshid, Sultan, dan Puza. Oke. Hasilnya. Hasil yang ini, Pak. Ya, hasilnya nomor 6. Hasil konstruksi karya kritik. Ya. Dari yang saya baca nih, yang judulnya Surat Kepada Bunda tentang calon menantunya, penulis saya itu W.S. Rendra. Mungkin saya cuma nambahin aja, Pak, yang dari kelompok si Raden Hairil Anwar. Oke. Iya, Pak. Sebenarnya sih yang dijelasin tadi itu benar, saya cuma bilang yang di kelemahan karyanya aja. Oke. Nah, untuk tadi kan yang bilang bermakna konotatif itu benar kelompoknya dia bilang. Nah, cuma dia kurang menjelaskan di mana letaknya, apa contohnya, kayak gitu, Pak. Boleh ditambahkan. Kalau menurut yang saya diskusikan sama teman-teman, itu yang dimaksudnya Raden makna konotatif itu adalah dia penulis terlalu melukiskan kehidupannya dahulu dan berubah saat ia telah menemukan jodohnya, Pak. Jadi seolah-olah dia menjelaskan kehidupannya dia gitu, Pak. Dengan kapal yang berlayar yang telah berlabuh dan ditambatkan. Seperti itu, Pak. Oke, lanjut.
Dan kalau kelebihannya kurang lebih sama kelompok lain juga. Kata-katanya itu yang umum, jadi mudah dicerna oleh pembaca yang awam. Nah, sisanya sih ya saya mengikuti kelompok lain aja Pak, sama. Tidak ada perubahan. Cuma ingin menambahkan saja. Oke, sip. Tepuk tangan dulu kelompoknya. Dapak Rasid. Tadi kelompoknya siapa aja? Dapa, terus? Dava, saya ZH. Ya. Puza. Puza. Sultan. Sultan. Oke, penampilan satu lagi, perwakilan siapa yang bersedia? Nah, mana Bunga? Sebutkan nama kelompok, kemudian hasil karyanya dari nama kelompok itu apa, kemudian hasil kritiknya. Perkenalkan, kami dari kelompok Marah Rusli dengan karya Memang Jodoh. Memang Jodoh, oke. Isi kelompoknya ada Damar Aditya, Saiful Hidayat, Ahmad Hafiz Zahira, dan Raihan Yusuf. Kelompok kami menganalisa kritik sastra surat kepada Bunda tentang calon menantunya karya Wes Rendra. Oke, lanjut. Deskripsi singkat kami berdasarkan tipografinya, puisi di atas termasuk jenis puisi tipografi teratur dengan jumlah baris dan bait yang tidak sama. Oke. Dan kelebihan karyanya dalam puisi tersebut, pengarang lebih banyak menggunakan kata-kata yang familiar dan mudah dipahami. Kelemahan karyanya sementara itu diksi yang digunakan pengarang perbanyakan konotatif. Dan teks kritik sastranya berdasarkan tipografi, puisi di atas termasuk jenis puisi dengan tipografi teratur dengan jumlah baris bait yang tidak sama. Alasannya pada puisi tersebut pengarang masih menggunakan persamaan bunyi atau rima, jumlah kata dan penyusun kata meskipun baris bait tidak sama. Dalam puisi tersebut pengarang lebih banyak menggunakan kata-kata yang familiar dan mudah dipahami oleh pembaca, meskipun ada juga beberapa kata yang mengalami defamiliar. Baik, Pak. Oke, sudah kita beri tepuk tangan dulu dari kelompoknya Damar. Bagi kelompok yang belum tampil, apakah ada perbedaan dari 4 kelompok yang sudah disampaikan tadi? Sama. Oke, sudah terwakili? Baik, kalau sudah semuanya, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, evaluasi atau refleksi apa yang kalian sudah lalui. Adakah yang belum Anda ketahui atau ada yang dikembangkan lagi? Dari Raden? Untuk hari ini pertemuannya bagaimana? Apakah perlu ada yang perlu dikembangkan lagi dari terkait dengan materi? Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Sudah jelas semuanya? Jelas. Saya ingin mendengarkan
salah satu siswa tentang kesimpulan hari ini yang sudah kita pelajari. Kira-kira apa kesimpulannya? Oke, boleh disimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang kritik sastra perwakilan salah satu siswa. Dari siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raina, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan materi yang disampaikan hari ini, yaitu kritik dan sastra. Yang pertama-tama itu kita tadi menjelaskan, Pak Hardi menjelaskan tujuan dari pembelajaran untuk hari ini. Yang kedua itu ada pengertian kritik. Lalu kita di sini juga sama-sama mempelajari tentang ciri-ciri kritik sastra, tipe dan pendekatan kritik sastra. Terus kita juga mempelajari tentang struktur kritik, kaidah dan bahasa kritik, cara penulisan kritik-kritik yang baik dan benar. Yang terakhir itu ada contoh dari kritik tersebut. Dan yang terakhir itu di sini kita juga disuruh untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Pak Hardi, dan itu cukup membantu siswa-siswa untuk mengembangkan kreativitas dan pemikiran mereka tentang kritik dan sastra tersebut. Mungkin sekian dari saya, Pak. Kurang lebih jika ada kekurangan mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman saya yang lain. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan dulu. Sudah lengkap semua dari apa yang disampaikan oleh Raina. Oke, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah seperti yang sudah disampaikan. Mungkin ada kekurangan? Ada yang perlu ditambah lagi atau sudah lengkap semua ya? Oke, berarti kalau sudah LKPD-nya dikumpulkan beserta nilai lembar penilaian pribadi. Nanti ini akan saya nilai. Oke, dikumpulkan. Ya, dinilai sendiri. Tanda tangan Alvin sendiri. Oke, sudah semua, yuk kumpulin. Ya, pegang dulu. Ya. Mana Raden? Panjang banget. Cek. Siapa? Rosti. Oke, thank you. Berapa? Oke, sudah ya. Intinya dalam pembelajaran atau pertemuan kita hari ini tentang kritik dan sastra, kritik sastra dan esai. Kalian sudah melaluinya pembelajaran kita hari ini. Tentunya sebuah kritik. Rosa senyum-senyum terus ya. Ini lagi berbunga hatinya kayaknya. Oke, seperti biasa. Kalau hari ini tadi
sudah menjawab secara langsung, menjawab soal atau tagihannya. Nanti sampai di rumah silahkan buka e-learning saya. Di sana ada 5 soal, pilihan ganda, silahkan dijawab dan dikerjakan. Nah, kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya, itu ada menyajikan SIPA. SIPA apa SIPA? Enggak, SIPA pertanyaan nih. Tertawa terus masalahnya. Oke, untuk pertemuan berikutnya, itu ada menyajikan gagasan melalui artikel. Tahu artikel itu apa? SIPA nggak tahu. Gimana sih SIPA? Jadi artikel. Jadi silakan nanti dicari menyajikan gagasan melalui artikel itu seperti apa. Kalian boleh eksplorasi dulu. Nanti kita tinggal konfirmasi lagi. Oke, boleh dirapikan dulu tempat duduknya seperti biasa. Seperti semula. Oke ya. Oke. Ali. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, Semua sehat. rapikan terlebih dahulu bangku-bangkunya. Oke, sudah rapi? Setelah saya pelajaran siapa? Apa sudah selesai? Habis? Setelah saya masih ada pelajaran lagi? Sudah selesai, Pak. Habis? Sudah habis. Sudah habis. selesai. Oke, berarti Sudah ini habis, Pak. pertemuan terakhir. Habis. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, tidak lupa tentunya kita berdoa. Semoga apa yang sudah menjadi atau yang sudah kita lalui hari ini mendapatkan hasil atau bermanfaat buat kalian. Amin. Ini buah atau informasi yang sekarang serba cepat. Tentu kalian harus melaksanakan seperti apa yang telah kita pelajari hari ini tadi. Oke, silakan pimpin doanya. Ketua kelas boleh. Atau ini, siapa yang bersedia saja? Oke, bisa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.